Salah satu entrepreneur dari owner Bolu Papi Palembang. So, nggak usah lama-lama lagi kalau gitu ya. Gue nggak sabar banget nih ngobrolin salah satu bolu kesukaan gue juga nih, bolu duren nomor 2. Langsung aja, ada Mas Dimas Kuswindanarto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Derby? Alhamdulillah. Waduh, saya dulu nih tanya ya. Iya. Masnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Jadi hari ini emang disempetin buat kesini nih, Mas? Iya, aku udah fokus banget, udah nyiapin diri banget dari pagi tuh nggak bisa tidur kayaknya dari malam ya. Nungguin lama banget jam 12 kapan mau kesini. Wah, keren luar biasa. Makasih banyak ya, Mas Dimas ya? Iya, sama-sama. Dimas bener, panggil aja Dimas. Mas Dimas yang udah nyempetin hari ini ya buat KRRI Palembang. Iya. Luar biasa disempetin hari ini nomor 2 ya. Ngobrol selama 1 jam kita Mas ya? Insya Allah 1 jam. Insya Kalau mau Allah. lebih juga boleh. Waduh, bisa sampai besok subuh apa kita? Boleh. Sekarang siaran bola nanti malam ya. Bener. Dan nomor 2 kita bakal ngobrol hari ini sama Mas Dimas selaku owner dari Bolu Papi Palembang. Seharusnya kalau kamu orang-orang Palembang ya, atau kamu daerah Jakabaring sana suka main ke Jakabaring kalau sore-sore, udah tahu lah ya. Udah ciren kalau kata orang Palembang ya Mas ya. Ciren. Karena kalau sore nongkrongnya di sana Mas ya. Iya, kita kalau sore dari siang sampai ke sore sih biasanya di sana. Dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oke. Jam 2 kita stay-nya pakai mobil biasanya. Isi. Jadi kalau siang sampai sore di sana ya? Iya, tapi Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oh, Sabtu Minggu family time. Betul. Harus seimbang ya. Harus seimbang ya. Work life balance ya. Work life balance. Betul. Bener. Oke. Nah, nomor 2 sebelum kita bakal bahas mungkin produk-produk dari Bolu Papi Palembang gitu ya. Kita kenalan dulu sama Mas Dimas ya. Gak apa-apa Mas ya. Nggak apa-apa. Nah, kalau boleh tahu dari teman berdua sendiri sama Mas Dimas nih ya, awal perintisan dari Bolu Papi Palembang ini gimana? Apakah emang Mas Dimas tuh emang orang yang berbackground atau berlatar belakang orang yang pengusaha banget gitu atau enggak? Oke, sebelumnya saya itu memang dari awal lulus kuliah itu di tahun 2011. 2011. Jurusan apa Mas? Manajemen. Manajemen. Marketing manajemen. Masuk ya? Masuk. Jadi memang aplikatif ya. Aplikatif, bener. Jadi dari lulus kuliah itu bahkan dari zaman SMA itu udah mulai usaha-usaha lah. Melihat peluang sekecil-kecilnya jadi bisa kita ambil langsung nih. Contoh paling kecil nih dari SMA. Kan ada tuh biasanya kalau sekarang tuh pembuatan jaket kelas, baju kelas. Iya, benar. Zaman dulu itu kan belum ada sosial media, internet tuh masih tertutup. Nah kebetulan kita itu punya channel di sana. Nah jadi dari SMA dulu kita udah ngambil peluang di sana tuh Mas. Oh, konveksi ya. Konveksi. Jadi kelas kita nih kan lumayan nih hitungannya nih. Iya. 40 murid nih. Kaliin aja satu murid kita 5.000 kali ambil ya. untung 25.000 misalnya. Oke. Udah gede banget kan buat anak SMA zaman Kaya itu ya. tuh. Udah punya poya di zaman SMA dulu. Lanjut zaman Terus. SMA, setelah SMA itu saya kuliah kebetulan di Universitas Sriwijaya. Oh iya di Unsri. Indralaya. Di Indralaya. Alay, anak layo kalau Alay. Iya. Dulu juga karena memang internet juga belum sangat terbuka, jadi aku tuh dulu coba-coba jadi reseller sepatu gitu ya. Reseller sepatu. Oke. Sepatu dari luar gitu. Oh, thrifting gitu ya? Enggak thrifting tapi memang yang baru ya. Oh, yang baru ya? Tapi kita sepatunya tuh yang masih belum terlalu dikenal di sini. Merek-mereknya tuh macam seperti Edio, DC, sepatu-sepatu yang terkenal di luar tapi di Indonesia belum terlalu banyak deh gitu. Jadi saya foto-fotoin, saya crop, saya print, saya kasih ke teman-teman nih, ada katalognya kalau mau pesen lewat saya gitu loh. Oke. Oh, dari kuliah itu ya. Itu kuliah. Berarti kuliah tuh nggak fokus belajar doang ya? Iya, sambilan lah ya. Sambilan ya. Sekalian hobi. Sebenarnya sih itu tuh apa ya? Hobi yang bisa dijadiin pemasukan ya. Bener. Karena saya juga suka sepatu, koleksi sepatu gitu loh. Oh, jadi gitu. ada untungnya beberapa, saya beliin sepatu nih gitu loh. Oke. Next setelah lulus kuliah, kebetulan saat itu saya juga setelah tamat kuliah itu teman-teman pada daftar kuliah, bahkan di spare waktu nunggu buat skripsi,
Yaitu itu saya mulai start usaha. Ini yang booming buat saya, jadi menegaskan saya untuk menjadikan seorang wirausaha ya. Dulu punya brand namanya Bilik Manis Pancake Durian. Oke. Dari situ saya mulai Bilik Manis Pancake Durian dari 2011 sampai 2017. Oh ya lama banget deh. Iya, 2011 sampai 2017. Di situ saya fokus buat pancake durian ya. Iya. Apa namanya, konsepnya juga sama seperti sekarang. Sistem PO dulu awalnya. Setelah sistem PO kita buka outlet di pinggir jalan kayak gitu. Oke. 2017 harus tutup Bilik Manis Pancake-nya. Ternyata masih belum move on nih dari dunia durianan ini. Padahal saya sebenarnya nggak suka durian loh dulu awalnya. Oh itu fun fact-nya ya? Fun fact-nya awalnya dulu sempet waktu zaman SD, aku tuh sempet dikasih apa ya, semacam upah tuh oleh papa saya ya. Oke. Nih kalau kamu mau makan durian, papa kasih 10.000, mau nggak katanya. Oh di challenge ya? Di challenge. Nggak mau masih. Karena tahu anaknya nggak mau. Iya, di challenge nggak mau masih tetap. Oke. Tetap nggak mau masih. Mungkin 10.000 sekarang 100.000 ya mungkin kalau sekarang. Iya gede banget ya. Gede banget. Masih nggak mau, tetap nggak mau. Tapi ternyata ini malah jadi sumber rezekinya. Masya Allah. Oke, balik lagi ke Bilik Manis Pancake. 2017 sudah tutup. 2018 saya build mulai Bolu Durian Papi ini. Oke. Kalau boleh tahu alasan tutupnya dari Bilik Pancake tadi? Bilik Manis Pancake. Yang pertama sih outlet yang kita tempati dulu itu udah pindah tangan yang punyanya ya. Jadi tempatnya nggak disewain lagi. Dan juga di situ kita salahnya juga nih pelajarannya. Kita nggak prepare buat risiko itu loh. Tempatnya tuh kita bingung nih mau kemana nih cari. Sedangkan dulu kan memang online itu belum terlalu masif ya seperti sekarang ya. Jadi kita dulu tuh sempat kaget mau ke offline, perpindahan offline ke online itu masih kurang paham. Jadi 2017 ke 2018 itu sempat buka di rumah melalui online tadi. Tapi memang nggak struggle ya. Karena memang ya mungkin karena pesaing juga banyak dan sayanya juga nggak fokus mungkin gitu kan. Iya. Karena di 2017-2018 itu tuh fokusnya udah punya 2 anak sih zaman itu dulu. Ke keluarga juga fokusnya. Keluarga. Saya sih lebih memang ya lebih ke fokus ngurus keluarga kayak gitu lah. Benar. Nah 2018 itu awal mulanya bangun dari Bolu Durian ini. Inspirasi awalnya dari salah satu outlet yang ada di Palembang ini, yang sejenis ini. Viral tuh. 2018 ya? 2018 cobain gue bilang. Sampai ngantri tuh. Di salah satu mall tuh ngantri kan. Rame banget nih gue bilang. Udah cobain. Tuh inget banget ngantrinya dari jam 9 baru dapet jam 12. 9? Dia 9 pagi buka. Itu buka antrian dulu, itu kan mall belum buka tuh. Dia iya, kan jam 10, tapi bener. dia udah buka nomor antrian tuh dulu. I see. Oke, jam 12 Mas bisa kesini lagi karena udah oke lah gitu. Jadi kita coba. Ternyata ya emang oke nih. Ngelihat hype-nya itu kan wah keren banget nih, hype-nya tuh gede banget nih. Kebetulan yang kita beli itu kan memang dulu tuh rasa keju kalau nggak salah. Durian keju? Bukan, yang jualan inspirasi kita awal itu. Di mall itu rasanya tuh keju semuanya. Variannya. Jadi kita cicip, wah enak nih bilang. Nah, kita bawa ke rumah, kita cicipin sama nenek. Oke. Weh, enak ini katanya. Tapi nenek tidak seneng keju. Coba isi durian. Bener juga ya, cara orang tua gitu kan. Ya udahlah kita coba, kita kulik lah. Pakai modal dari internet, YouTube, kita bikin. Akhirnya terciptalah produk ini. Bolu Durian Papi ini. Bolu Durian Papi ya? Iya. Jadi berawal dari keinginannya nenek sebenarnya. Bener. Idenya tuh dari nenek nih. Ini enak nih ya, teksturnya lembut katanya. Yang orang tua seperti rasanya nggak terlalu manis. Orang tua seperti saya makannya bisa banyak nih gitu. Bener.
kenapa nggak rasa durian katanya, kan nggak semua orang suka keju. Keju. Kayak nenek-nenek kan nggak suka keju katanya. Oh iya iya, udahlah juga, aku ya. bikin dia gitu lah kan. Lebih melokal jadi. Bener. Jadi kan Oke. saya bilang bilang sih fusion ya ini ya. Heeh. Bolunya itu dari luar, Mm-mm. terus kita masukkan rasa dari lokal. Kayak Otentik gitu, ya jadi. otentiknya, bener. Wih, cakep. Berarti kalau untuk resepnya ini resep sendiri gitu, ngulik-ngulik sendiri sama istri gitu ya? Apa gimana, Mas? Iya benar. Jadi resepnya ini sebenarnya saya kulik sendiri, tapi inspirasi apa namanya, di internet tuh banyak nih resep-resep yang kayak gini. Tapi ya kita tahulah di internet itu kan nggak plek-plek jadi langsung gitu loh. Iya, Karena benar. kan memang setiap oven itu kan beda suhunya. Misalnya kalau di internet itu resepnya suhu di 160. Kita aplikasiin ke oven kita, belum tentu juga 160 bisa jadi kayak gitu loh. Oh iya, iya, iya. Beda ya. Jadi beda resepnya, gramasinya juga beda. Jadi bisa dibilang sih untuk bisa jadi net seperti ini kita kulik sendiri sih Mas. Oke. Tapi kalau Mas Dimas sendiri emang punya basic masak, suka masak gitu atau pernah menempuh pendidikan masak gitu apa gimana? Lebih kepada bertanggung jawab sama hobi sih Mas ya. Bertanggung jawab sama hobi. Iya. Gimana? Saya hobi makan soalnya. Oh. Jadi daripada ngerepotin orang ya? Daripada beli. Daripada beli juga ya? daripada makan. Kadang kan kita nyicip, oh kayak gini, oh enaknya nih ditambahin ini nih, ya udah kita kulik sendiri nih bikin kayak gitu loh. Oke. Awalnya sih dari situ bertanggung jawab sama hobi ya gitu ya. Oh, I see. Jadi emang semuanya dari hobi ya? Dari hobi bener. Hobi makan, terus hobi masak juga Jualan, jadi hobi jualan iya. ya. Dijadiin satu ya, di fusion ya. Di fusion. Jadi teman berdua berarti emang kalau diceritain panjang ya berarti ya? Panjang banget. Panjang Nggak banget habis ini. Bisa sampai malam Bisa tadi. sampai malam Iya. tadi ya, kita lanjut ya. Sambil nonton bola gitu. Iya bener ya, tapi itu secara sedikit lah ya, Iya, secara kesimpulannya kesimpulannya aja. aja. Dari 2011 ya Mas ya? 2011 ke 2017 itu bilik manis pancake durian. Bilik manis pancake Nah, durian. Dari sekarang 2018 sampai sekarang insya Allah bakal diwariskan ke anak cucu. Amin. Itu bolu durian papi ini. Udah diwasiatkan lah ya. Udah diwasiatkan. Udah dimanahkan ini. lah ya. Udah ditulis di surat wasiat, resepnya itu udah dimasukin kotak gitu ya. Digulung ya, masukin berangkas ya. Ya semoga aja teman berdua ini bisa langgeng terus ya. Amin, Semoga insya bisa kekal terus nih dengan terus. segala improvisasi Betul. dan juga inovasi-inovasinya ya. Dari produk-produknya juga yang pastinya juga udah di display hari ini ya. Iya. Udah Sama ada Mas di depan Dimas. ini. Benar. Jadi buat teman berdua yang mau lihat, nanti kita bakal review di segmen berikutnya ya Mas Boleh, Dimas ya? boleh, siap. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Iya.
Durian ya, bukan bola ya? Iya bukan. Beda segmen kalau bola ya. Segmen kalau bola. Jadi tadi udah kenalan sama Mas Dimas, sama Bolu Papi Palembang juga, yang ternyata udah lama banget ya, 2018. 2018 ya. Tapi memang kalau untuk basicnya sendiri udah lama juga ya Mas Dimas ini, dari sekolah dulu udah jadi entrepreneur sejati ya. Nah, sejati ya bisa dibilang sih begitu ya. Kalau keluarga juga? Keluarga kakek setelah pensiun dia berwirausaha. Oh gitu. Jadi emang ada role modelnya ya? Ada role model, ada yang dilihat waktu kecil. Oh, ini jualan seperti ini ya, gini ya jualannya gitu. Oke, jadi suka juga ya gitu ya? Iya, jadi ngelihatnya tuh wah asik nih kayaknya gitu loh. Nah, tapi ini yang aku pengen tanya sebenarnya di segmen tadi ya Mas ya. Kan Mas sendiri tadi bilang nggak suka durian ya? Iya. Tapi suka jualan. Betul. Nah, kenapa pada akhirnya mutusin kayaknya selain yang kata nenek tadi ya, kenapa mikir kayak ini durian ini adalah pasar yang bagus gitu untuk di Kota Palembang? Kalau durian sendiri sih yang aku lihat ini sebuah buah yang love and hate ya. Oh, love and hate ya. Kalau orang love banget gitu. Bakal di love, bakal dicari sebagaimanapun bentuknya. Mereka bakal suka banget gitu loh. Sedangkan orang yang hate banget kayak aku dulu awalnya. Dulu kan hate banget sama durian. Sampai nggak mau kasih duit pun nggak mau ya. Kenapa? Dan di situ saya lihat ternyata market di Palembang ini banyak love-nya sama durian. Jadi orang tuh mendengar kata durian tuh histeris lah kayak gitu. Oh iya. Wah durian gitu. Mau coba deh gitu. Oh musim durian gitu. Durian iya gitu lah. Mereka tuh jadi kenapa ngangkat durian juga karena ini kan salah satu Palembang sendiri kan atau Sumatera Selatan terkenalnya buah durian, yang terkenalnya buah durian dari Palembang atau dari Sumsel ini yang paling enak se Indonesia gitu kan. Iya, paling, dan itu kenapa enggak kita juga mencoba menciptakan produk yang yang ada khasnya dari Palembang atau dari Sumatera Selatan ini. Makanya bolu durian ini kita ciptakan dengan tujuan untuk jadi salah satu oleh-oleh khas Kota Palembang. Yang baru ya? Yang baru. Wih deh. Jadi emang ngejual apa yang selama ini jadi ikonnya Palembang juga ya? Betul. Salah satu ikonnya. Salah satu ikon Palembang. Kan Palembang tuh terkenal selain pempek itu duriannya kan gitu. Wah durian Palembang orang pasti noleh lah kalau dibilang, durian mana nih? Durian Palembang gitu. Pasti doyan orang kayak gitu loh. Tapi kadang mikirnya kalau misal bawa durian tuh too much ya. Iya. Kalau misal bawa balik ke mana gitu ya. Bener. Makanya kenapa kita kemas seperti sedemikian rupa? Ini kan kalau nggak dibuka atau ketutup kan nggak terlalu kecium aromanya kan. Makanya kita olah jadi bolu ini supaya tetap aman, dibawa masuk ke hotel, dibawa masuk ke pesawat juga aman. Seperti itu. Repot ya kalau misal bawa duriannya banget ya. Repot, tajem. Bener, tajem ya, lebih ke bahaya sebenarnya. Lebih bahaya sebenarnya. Nanti ketiban pala orang gimana dong? Bahaya. Jadi akhirnya keluarlah ya bolu durian khas Palembang ini. Jadi emang ini varian bolu. Ini kalau untuk basicnya sendiri bolu gimana sih Mas? Basicnya sendiri ini sih bolu, kalau kalian ketik nih teman-teman Pro 2 FM di Palembang, ketik di Google itu ini jenis bolu Ogura Cake namanya. Ogura Cake. Ogura Cake. Atau sama kayak Japanese cheesecake. Yang dia goel-goel itu ya? Betul, yang suka joget-joget gitu kan. Kalau masih itu joget-joget itu jangan tertipu kamera ya. Itu kalau masih anget itu bisa dia joget. Cuman kalau udah dingin dia nggak bakal joget lagi. Tapi lembut tetap ya? Tapi tetap lembut. Makanya gitu. kalau mau joget harus diangetin terus. Gak dimakan yang joget terus ya. Jadi emang kalau misal teman-teman Pro 2 suka lihat di TikTok mungkin ya, di media sosial. Ogura tadi namanya? Ogura Cake. Ogura Cake. Terus Mas? Awalnya tadi kan kita bilang ini dari variannya tuh ada durian ya. Kenapa ada durian? Salah satunya karena terkenal dari Palembang ya. Selain itu juga kita juga ada varian lain, yaitu varian rasa aslinya, yaitu Japanese cheesecake tadi. Nah, yang kedua setelah Japanese cheesecake ada juga varian pandan wangi.
Oh, ada yang pandan juga? Ada juga pandan wangi. Ini lebih Kebetulan cocok nih. nggak kita bawa nih kebetulan karena lagi kehabisan ya. Oh, best seller ya? Best seller. Oh, Kalau oke. di offline di Jakabaring salah satu yang best seller itu yaitu pandan. Yang pandan? Pandan Oh, karena oke. apa ya? Mungkin lebih masuk ke taste atau ke lidahnya masyarakat ya. Karena kan keju nggak lebih disukai ke masyarakat millennials Gen Z sekarang. Bener. Apalagi kalau misal baby boomer ya, Betul. nenek kakek kita kan agak aneh ya nyicipin keju ya. Bener. Tapi kalau pandan, mantap aja. Pandan mantap. Iya. Oke, berarti emang pasarnya tuh ngincernya orang-orang lokal ya? Betul, orang-orang lokal dan orang-orang di luar Palembang juga sebenarnya. Itulah salah satu alasannya kenapa kita kita duduk outlet di Jakabaring itu salah satunya untuk oleh-oleh nih sebagai oleh-oleh. Kan di Jakabaring itu kan perlintasan orang yang mau pulang ke kabupaten kota di sekitar Palembang nih. Oh, jalur ya? Di daerah jalurnya tuh di sana. Jadi customer kita juga udah sampai ke daerah Selapan, ke daerah Prabu Muli, Batu Raja, udah sampai ke sana. Sampai mereka juga buka reseller di daerah sana. Oke. Jadi yang mau reseller juga mereka boleh. masuk ya. Promosi ya, Masuk ya. Jadi banyak reseller juga ya di sana. Banyak ya? juga reseller di sana. Oke, jadi mereka beli borongan dibawa ke sana. Iya, dibawa ke sana. Oke. Jadi hubungin dulu ya, karena kan terbatas ya. Benar. Gak bisa yang tiba-tiba Tiba-tiba. datang ke Jakabaring, aku mau bawa 50. 50 nggak bisa. Cak mano ya bu? Bukannya udah galak. Tapi dekat ya barang gitu. Iya. Oke, berarti kalau misal ada mau kerja sama reseller gitu-gitu, bisa ngubungin kontak kemana mas? Bisa ngubungin kontak kita di Instagram juga boleh, atau ke WA juga WA. standby di WA. Di WA. Di 0811 71 99044. Nah itu dia ya. Atau ke Instagram tadi di @boludurian_papi. Oke, pokoknya chat aja adminnya ya. Bener, chat aja adminnya atau ketik aja di Google Heeh. Bolu Durian Palembang, di situ muncul kok Google review segala macamnya di sana. Oke, ada. udah pasti lah Udah ya. pastilah. Oke. Nah, BTW Darby belum nanya loh, papi ini maksudnya apa gimana? Papi, papi itu sendiri sebenarnya panggilan anak-anak saya buat saya ya sebenarnya. Oh, gitu ternyata Ya ya. simple aja sih biar nggak susah-susah dan juga kan bolu papi itu ngingetnya juga enak tuh brandingnya ya. Brandingnya dapat ya? Iya, bolu papi gitu loh. Pas juga sama Mas Dimas ya? Bener. Papi Dimas. Papi Dimas. Iya. Berarti ada 3 varian sejauh ini ya Mas Dimas ya? Yang paling baru yang pandan? Yang paling semuanya sih sebenarnya lahirnya barengan ya. Oh gitu. Durian, keju, pandan itu barengan. Cuman sekarang saya lagi ngulik yang coklat Yang coklat? untuk market ke anak-anak, lebih ke coklat. Oh iya. Karena kan setelah saya teliti di Jakabaring itu yang beli itu ibu-ibu terus bawa anaknya. Iya. Anaknya selalu nanya, ada yang coklat nggak om? Oh nggak ada. Oh sering nanya gitu ya? Iya. Oh. Ada beberapa kali kita buat, tapi memang kayaknya masih kurang pas di lidah saya ya. Oh, Kurang oke. pas. Tapi masih kita kulik lagi. Nanti kalau udah udah cocok, baru kita rilis ke pasar. Oh, berarti emang harus dari filter diri sendiri dulu ya? Betul, karena kan kita yang ya kita makan, kita jual apa yang kita makan gitu loh. Oke. Berarti emang bahan-bahan yang terkandung juga sehat gitu ya? Dipastiin juga ya? Betul, dipastikan juga. Dan juga ini kita bolu ini kan biasanya orang buatnya pakai bahan tambahan ya, seperti SP, TBM, dan kita nggak pakai, sama sekali nggak pakai. Kita cuman apa ya, bahan-bahan tambahan tuh nggak ada sih, kurang lebih cuman pakai bahan biasa aja, telur, tepung, gula, sama ya ini tadi kalau variannya durian kita pakai durian, kalau kita keju kita pakai keju asli, terus yang pandan nih kita pakai pandan kayak gitu. Oke, berarti emang pakai yang beneran pure durian asli banget ya? Durian asli. Durian dari mana nih mas? Durian kalau kebetulan sekarang kan yang udah jadi industri nasional durian ya dari Medan. Oh dari Medan ya? Betul. Oh, oke. Kenapa pertimbangan dari Medan? Karena Medan itu udah ini ya,
costingnya udah pasti soalnya. Iya 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 iya. Yang pasti ya gitu Udah ya. pasti costingnya. Jadi harganya tuh udah flat, udah pasti harganya. Kalau kan kita pakai durian Sumsel itu belum ada yang semasif produksi durian di Medan. Suka naik turun harganya ya. Betul, dan juga kita bakal repot 2 kali kalau pakai durian Sumsel. Harus ngupas lagi, harus bersihin dari bijinya gitu loh. Sedangkan kalau dari sana kan udah jadi industri, kita tinggal potong-potong masukin ke adonan. Oke, lebih simpel ya. Lebih jadi ya. simpel. Oke. Biar ya itu tadi mepet kosnya. Iya benar benar benar. Yang penting nggak ngubah cita rasanya. Bener, nggak ngubah cita rasa. Oh iya, satu lagi cita rasanya juga kalau dari Medan itu udah dipastikan manis mas, udah dipastikan udah oke. Verified ya udah. Verified udah. Dan juga udah pasti udah ada BPOM-nya mereka. Oh itu yang lebih utama ya sebenarnya ya. Itu yang paling utama sebenarnya. Oke, jadi nggak perlu ragu lagi teman berdua ya. Betul. Kamu beliin buat keluarga kamu juga nggak masalah banget nih, aman-aman banget ya. Karena emang dikonsumsi juga secara pribadi sama yang jual ya, sama ownernya. Betul. Jadi sehat, Jadi aman aja. sehat, aman. Anak-anak saya juga cemilan bingung mau makan apa, udah buka kulkas aja langsung makan gitu. Langsung aja nggak perlu PO lagi ya. Nggak perlu PO lagi dia. Langsung aja ya. Kayaknya aku mau makan bolu papi deh hari ini. Iya. Aku kan ownernya gitu. Lupa dia kan. Lupa ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Mas Boleh, Dimas siap. ya. Buat teman berdua juga yang mau nanya-nanya sama Mas Dimas bisa langsung aja hubungin WhatsApp kita di 0816 11 06 916 atau kamu juga bisa lihat di channel YouTube kita ya di RRI Palembang. Pokoknya jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang hari ini.
Seru banget ya ngobrol sama Mas Dimas hari ini ya. Selain emang Mas Dimas ini orangnya udah cukup sering juga ngobrol mungkin di depan umum ya Mas ya? Iya, saya sih suka ngomong sih sebenarnya ya. Suka ngomong ya? Suka ngobrol ya. Oh. Cuman tiba-tiba kalau sudah ngobrol pas sampai rumah kok capek banget gitu. Oh gitu ya? Padahal mau ngapain gitu ya. Habis tenaganya habis ya? Tenaganya. Oke, nah ini kita bakal ada sebuah segmen yang bakal lebih ngabisin tenaga ya Mas. Oke. Karena lebih mikir ya jadinya ya. Lebih mikir, benar. Tapi ini Darwi lebih penasaran aja sih. Oke. Dari sudut pandang seorang Mas Dimas ya, entrepreneur yang udah lama banget nih di Kota Palembang, mulai dari kecil-kecilan gitu ya, jualan konveksi segala macam. Sekarang udah mendirikan Bolu Papi Palembang. Yep. Ada nggak sih hal-hal unik, fun fact yang Mas baru tahu kalau misal kayak gini ya ternyata ya? Faktanya di lapangan faktanya gitu di ya, lapangan gitu. Nah kita bakal sebut ini sebagai sebuah segmen kalau nggak jual bolu papi Palembang, aku nggak tahu kalau. Oh. Nah jadi gimana Mas? Untuk fakta yang pertama ya, kalau nggak jual bolu papi Palembang, Mas Dimas nggak tahu kalau apa? Oke. Kalau yang pertama nih, dulu kan sempat mengenyam atau memang ngulik ya tentang ilmu-ilmu bisnis di di sosial media ya. Salah satu fun fact yang pertama itu yaitu kalau nggak jualan bolu papi Palembang, saya itu nggak tahu kalau konsumen di Palembang itu maunya murah, maunya enak, maunya banyak, maunya dianterin ke depan rumah, sampai maunya disuapin kalau perlu. Oh, oke, memang sangat dimanja ya. Sangat dimanja konsumen di Palembang. Karena yang saya pernah dengar dari coach-coach di luar sana, kalau kamu mau minta banyak, jangan minta murah dan minta enak. Kalau kamu mau minta enak, jangan mau minta murah, kayak gitu loh. Itu lebih kepada pelajaran ke konsumen sih sebenarnya. Benar. Tapi yang saya lihat di Palembang ini nggak begitu. Tetap aja mereka kekeh ya? Tetap aja kekeh marketnya itu, market Palembang ini sulit sih sebenarnya Mas. Gimana? Tricky ya. Agak tricky ya? Ya itu tadi saya bilang, dia mau murah, mau banyak, mau enak, mau diantar gitu loh. Emang sangat dimanja ya? Sangat dimanja, dan di situ kita sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha pusing Mas. Tapi tetap diakalin ya? Tetap diakalin, tetap ya marketing kita lah, promosi pintar-pintar promosi kita lah. Benar. Gitu. Jadi mau nggak mau ya namanya market kita jualan di Palembang ya tetap harus dipenuhi. Tetap harus dipenuhi. Jadi dengan harga berapa nih Mas? Harganya ini sekarang sangat affordable ya. Saya bilang nggak murah ya, affordable ya. Affordable. Sebenarnya kata mahal itu nggak ada sebenarnya. Yang ada itu kita nggak ada duitnya. Selain kita ada duit nggak mahal sebenarnya. Iya bener. Jadi harganya ini kalau satu 30.000. Affordable. Benar. Kalau dua kita kasih 50. Nah itu yang disuka orang Palembang tuh. Nah itu. Sebenarnya. Beli banyak tuh lebih ya? Lebih, benar. Kalau bisa beli duo dapat 4. Bisa. Bisa. Tinggal ke gigi duo. Belagu dah taunya. Berarti gitu ya. Harganya 30.000. Benar. Beli dua jadi 50 benar. Tapi kalau di kita nyebutnya tuh kalau di online, di tempat jualan makanan online. Iya. Itu harganya nggak mungkin segitu kan? Nggak bisa dirubah ya? Ya karena kan mereka juga minta persentase ya. Iya benar. Dan juga kemudahan untuk konsumennya biar lebih mudah dapatnya tadi. Iya. Nggak perlu keluar rumah, tinggal pesan aja lewat GF, lewat SF tadi. Yes, benar. Pokoknya ya tinggal di rumah aja gitu ya, dianterin ya. Kita ketik, diantar. Asal punya duit. Asal punya duit itu. Balik lagi ya. Balik lagi. Masih ada lagi Mas? Ada satu lagi nih. Ada satu lagi ya? Boleh. Kalau nggak jual bolu papi Palembang, aku nggak tahu kalau apa nih. Kalau nggak jualan bolu papi Palembang, aku nggak tahu kalau ada orang yang jualan makanan. Biasanya kan kalau kita jualan makanan tuh promonya makanan kita ya. Benar. Kayak kita bolu nih enak nih gitu. Cuman kalau nggak jualan bolu papi Palembang, saya nggak tahu kalau banyak jualan makanan tapi yang dipromoin itu flexing. Sama bongkar aib. Bongkar aib? Iya. Ini demi teknik viral semata. Ini teknik ininya ya, viralnya. Yang kadang orang lupa itu kan mereka tuh ngejar viral,
tapi lupa buat continuity gitu loh. Oh iya iya iya. Viral Iya. semata cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi setelah itu mereka dilupakan. Ya karena apa Oh. tadi? Karena mereka nggak pede sama produknya. Jadi yang dijual itu pencapaian yang memang mungkin pencapaian, betul-betul pencapaian, atau malah bukan pencapaian dia kayak gitu loh. Oke, 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 Kayak oke, gitu oke. loh. Iya. Saya baru tahu tuh sebenarnya fun fact-nya itu. Pas jualan bolu papi Palembang Iya, ini. jualan bolu papi Palembang ini ternyata yang dia naik mobil baru, dia beli rumah baru, ya ternyata bukan, ternyata Oh, itu cuman gimmick doang. gimmick doang demi viral. Oke, berarti emang kalau dari POV-nya Mas Dimas ini branding tuh perlu ya, Mas ya? Branding itu perlu, sangat perlu branding itu, mengimagekan seperti itu. Cuman kan kita tidak bisa membranding semua orang ya. Iya, iya. Ibarat kata gini nih, kita tuh udah tahu dia tuh dari 0 sampai 10-nya udah tahu nih. Tiba-tiba ketahuan nih sama kita. Oh gini cara jualannya gitu. Oh iya iya iya. Intinya tuh bohongin netizen lah. Bohongin netizen ya? Iya. Oke, demi penjualan produk yang kayaknya nggak kontinuitas jadinya ya? Betul. Dan juga ya itu tadi saya bilang kan, yang dia itu kan jualan makanan nih, yang harusnya dipromosikan itu makanannya, Iya, iya, iya. bukan pencapaiannya nih gitu. Oh, akibat jualan makanan ini saya berhasil beli rumah, saya berhasil beli mobil gitu loh. Ada yang seperti itu. Mungkin ada yang beneran, Mm-mm. tapi yang saya jumpai beberapa ada yang tidak betulan. Oke, oke, oke. Jadi nggak apa-apa, balik lagi branding nggak masalah ya? Dan ini nggak masalah. Asal silakan. produknya Asal juga. produknya berkualitas. Ya, lebih kepada ini sih, apa namanya? Jualah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, gitu loh. betul. So yang dianjurkan juga ya, harus Iya. jujur. Harus jujur sih sebenarnya. Benar. Balik lagi kan nggak berkah nanti kalau nggak jujur. Betul, keren, 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 luar biasa. Itu ya, berarti dua fakta Itu utamanya dua ya. fakta utamanya yang baru saya temui setelah jualan bolu papi Oke, Palembang. kita nggak tahu nanti bakal ada apa lagi Mungkin selain nggak ya. tahu setelah ini apa lagi. Tapi kalau setelah ini kita bakal tahu ketemu Pro karena bakal masuk ke segmen berikutnya ya. Baik, baik, baik. Di santai Apalagi, siang kita. Pokoknya kita jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman terbaik
91,6 per 2 Palembang, teman terbaik kamu. Sama Derby Ramadan, pastinya teman berdua ya. Di penghujung segmen kita hari ini di Santai Siang, aka Nguliner, ngobrol bareng entrepreneur. Hari ini kita ngobrolnya sama Mas Dimas ya Mas ya? Yap, Yap. sama Dimas. Udah 1 jam Mas, gak kerasa banget ya? Nggak kerasa banget ini. Banyak obrolan kita tadi ya. Mulai dari awal mulanya, produknya, fun fact-nya juga ternyata ya. Betul. Oke, pokoknya teman berdua, kalau kamu mau ada kerja bisnis ya, Kerja bisnis. iya sama Mas Dimas bisa langsung aja hubungin di Bolu Papi Palembang. Bisa reseller juga ya? Bisa reseller, bisa banget. reseller juga. Oke, nah mungkin setelah ini ada closing statement yang akan disampaikan sama Mas Dimas, yang akan disampaikan buat teman berdua. Mungkin ada rasa terima kasih mungkin yang mau diungkapkan sama siapa, dan juga jadi mau tahu dong Mas, ada nggak tips entrepreneur muda untuk teman Pro 2 sekarang? Oke, silakan Mas. Oke, bismillah. Buat untuk closing statement hari ini saya akan buat seperti ini deh. Buat teman-teman yang lagi berjuang di bisnisnya, yang lagi berjuang di pekerjaannya, pokoknya semangat terus. Intinya tuh kuncinya tuh harus konsisten, satu. Yang kedua jangan serakah sama peluang. Tapi rakuslah pada eksekusi suatu hal yang benar-benar kita dalami. Jadi kan kadang kita ini tergoda nih ngelihat peluang, ngelihat tetangga, rame nih jualan seblak. Oke. Dan sebelah rame nih jualan es teh, jualan es teh. Kalau saya mengumpamakannya itu seperti kita itu bisnis seperti naik tangga, Mas Darbi. Jadi kita kesuksesan itu ada di atas tangga tersebut. Jadi kita dari bawah itu merintis usaha naik terus sampai ke sukses. Suksesnya itu ketika udah sampai di atas, salah satu contoh yang udah sampai di atas, kita udah berhasil bangun sistem. Jadi ketika kita boleh bisnis yang lain ketika sistem bisnis kita udah berjalan. Jadi ketika kita udah berhasil bangun sistem, kita boleh lompat ke tangga sebelahnya dan mulai lagi dari bawah. Naik lagi tangga lagi untuk menuju kesuksesan yang kedua. Jadi pada intinya buat teman-teman yang lagi usaha, yang lagi kerja juga, fokuslah pada apa yang kamu lakukan hari ini. Posisi kamu sekarang adalah impian banyak orang di luar sana. Luar biasa, merinding ya. Jadi gitu ya, kita harus fokus dulu sama satu tangga ya Mas. Betul, fokus sama satu tangga sampai dulu di puncaknya, sudah sistemnya udah jalan, udah bangun, berhasil membangun sistem produksi, sistem manajemen karyawan, keuangan, udah rapi semua, baru kita pindah ke tangga yang baru atau ke bisnis yang baru seperti itu. Jangan maruk lah ya. Jangan kemaruk Mas, benar. Nanti tangganya roboh. Iya. Nyampak sakit gitu ya. So that's it teman berdua, obrolan hari ini sama Derby Ramadan dan juga Mas Dimas Kuswindanarto ya. Yes, Mas Dimas. Betul. Pokoknya teman berdua buat yang mau nonton replaynya ada tersedia di RRI Palembang. Di situ kamu bisa tonton ulang. Mungkin tadi ada yang kelewat mau nyatat gitu kan ya. Iya benar. Aku mau nyatat deh nanti apa nih poin-poin yang bisa didapat dari Mas Dimas gitu. Nonton ulang nanti di RRI Palembang. Betul. Atau kamu bisa juga kunjungin laman Instagram dari Bolu Papi Palembang. Benar, di Instagram Bolu Papi Palembang itu bolu_papi Palembang. Bisa di Instagram, di TikTok juga sama. Oke, sama ya. Oke, dan kalau pemesanan kemana Mas? Pemesanan bisa melalui Instagram tadi juga bisa, melalui WhatsApp juga bisa, atau di offline kita di Jakabaring tadi dari jam 2 siang sampai jam 5 sore, dan juga di boleh disebut nggak itu ya, GrabFood? Boleh, oke. Bisa, kita juga tersedia di GrabFood, di GoFood dan juga ShopeeFood. Lagi banyak diskon di sana. Oke, di situ ya. Kalau untuk Genzi yang malas keluar ya. Yang malas keluar bisa di situ. Betul. Pokoknya teman berdua, makasih banyak ya Mas Dimas. Ya, sama-sama Darby. Sekali lagi untuk kesempatannya hari ini. Semoga nanti kalau nanti ada kesempatan lain ya, ada produk-produk baru atau nanti bakal buka cabang? Insya Allah. Insya Allah. Rencana sih sebenarnya bukan cabang sih, lebih kepada memberikan kesempatan kepada orang-orang yang butuh pekerjaan atau memang butuh
mau jualan dari produk kita Bolu Papi boleh. Nah, Sistemnya sih nanti bisa dibicarakan lewat WA. aman lah ya. Aman lah itu. Tanpa modal bisa. Luar biasa. Kita berkah sama-sama ya. Bener, kita usaha sukses sama-sama lah. Luar biasa. Amin. Semoga sukses Amin. terus ya Mas ya. Amin insyaallah. Jalan semua lancar semua jalannya. Amin. Dan semoga nanti ada rezekinya lagi kita ketemu lagi ngobrol. Amin, ya. siap Darbi. Luar biasa. Nah, nomor 2 makasih juga buat kebersamaannya kamu hari ini ya. Sekali lagi gue Darbi Ramadan dan juga Dimas Kuswindanarto pamit undur diri. Dadah.